warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan mempraktikkan sistem operasional pada bank syariah dan bank konvensional serta perbedaan dari keduanya. Selamat menyaksikan. Sistem perbankan di Indonesia memiliki dua macam sistem operasional perbankan. Kedua sistem operasional tersebut, jika dilihat dari segi penerapan bunganya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Hakikat dan tujuan bank sendiri ialah untuk membantu masyarakat yang sedang memerlukan, baik menyimpan atau meminjam, berupa uang ataupun barang berharga lainnya, dengan imbalan berupa bunga yang harus dibayarkan masyarakat pengguna jasa bank. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana baik perorangan maupun badan usaha dengan sistem bunga. Ada apa ini Bu Jenira? Ada yang perlu dibantu? Baik Mbak, jadi gini. Kemarin itu saya habis beli motor dan rencananya mau bayar cicilan kredit aja Mbak. Oh gitu. Sebelumnya mau kredit berapa ya Bu? Mau 25 juta Mbak. Oh 25 juta. Untuk jangka waktu berapa tahun? Untuk 2 tahun. Oke, karena Ibu Jenira sudah sering kredit melalui bank kami, jadi kami sudah memiliki data-data tentang Ibu. Nanti langsung saja diisi persyaratan kreditnya ya Bu, supaya bisa cepat cair dananya. Oke Mbak, tapi suku bunganya berapa ya? Apa sama kayak bank lainnya? Saya jelaskan sekalian ya Bu, kesepakatan bank kami mengenai bunga kredit kendaraan ini itu sebesar 1% ya Ibu. Jadi nanti per bulannya biasa ya, harga pokok dikali dengan suku bunga. Gimana Ibu, perlu dijelaskan kembali? Ya Mbak, sekalian aja nanti saya per bulannya harus bayar berapa ya? Oke, jadi harga pokok yang Ibu bayarkan per bulan dalam jangka waktu 2 tahun itu sebesar kira-kira Rp1.041.666 dan masih dikali dengan suku bunganya yaitu Rp250.000. Jadi total yang Ibu bayarkan per bulannya itu Rp1.041.666 tadi ditambah dengan Rp250.000, jadi total asuransinya senilai Rp1.291.666. Dan seperti biasa ya Bu, ketentuan bank kami nanti asuransi tersebut dibulatkan, kemudian sisanya nanti akan masuk ke tabungan aja. Gimana? Tapi katanya dibulatkan, jadi dibulatkan menjadi berapa ya Mbak? Jadi Rp1.300.000 per bulannya Ibu, biar mudah diingat aja per bulannya, nanti sisanya masuk tabungan. Gimana? Ya Mbak, saya setuju. Oke, baik Ibu Jenira, sambil melengkapi persyaratan kreditannya, ini boleh dibawa pulang dulu. Tinggal menunggu persetujuan dari pihak atasan ya Bu, nanti saya hubungi kembali. Baik Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Yang kedua, Bank Islam atau Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya menurut syariat Islam. Sistem bunga yang ada dalam bank konvensional tidak ada dalam Bank Islam. Bank Syariah menggunakan cara-cara yang bersih dari riba. Misalnya seperti berikut. Yang pertama, akad mudharabah. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Mbak, saya ingin mendirikan usaha kafe. Nah rencananya itu saya akan mendirikan di daerah Wonokarto dekat SMA Negeri 2 Wonogiri Mbak. Oh begitu, sebelumnya Ibu namanya siapa? Saya Anis. Oh begitu, kalau boleh saya tahu tujuan Ibu mendirikan usaha kafe ini untuk apa ya Bu? Ya untuk tambahan penghasilan saya dan juga mayoritas di sana banyak anak sekolah Mbak, jadi bisa buat tempat nongkrong gitu. Oh begitu ya Bu, sebelumnya Ibu membutuhkan pembiayaan berapa? Saya membutuhkan dana 20 juta dengan jangka waktu 9 bulan Mbak. Oh 20 juta dengan jangka waktu 9 bulan ya. Jadi gini ya Bu, dana sebesar 20 juta tersebut kan pure dari bank ya Bu. Kalau dananya dari bank, yang kami tawarkan adalah dengan akad mudharabah Ibu. Akad mudharabah itu gimana ya Mbak? Saya jelaskan ya Bu, akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu bank menyediakan dana 100% untuk modal sedangkan nasabah yang akan mengelola dana tersebut. Kemudian ada nisbah bagi hasil dengan proporsi 60% untuk pihak nasabah dan 40% untuk pihak bank. Dan di sini bank tidak akan ikut campur dalam usaha, tetapi jika ada kerugian, bank yang akan tanggung jawab. Namun bukan karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian ya Bu.
Oh, seperti itu. Jadi tiap bulannya bagaimana ya Mbak pembagian nisbahnya? Bu, saya jelaskan sekalian ya. Untuk bulan pertama, jika Ibu minjam dana sebesar 20 juta dalam jangka waktu 9 bulan, pokok pinjaman yang harus dibayarkan Ibu itu sebesar kira-kira Rp2.222.222, Bu. Nah, jika untuk nisbah bagi hasilnya itu tergantung dengan keuntungan yang Ibu peroleh. Misalkan bulan pertama Ibu mendapat keuntungan sebesar 1 juta, maka keuntungannya dibagi 2 dengan proporsi 60% dibanding 40%. Jadi 600.000 untuk Ibu dan 400.000-nya untuk pihak bank. Jadi yang harus Ibu bayarkan di bulan pertama itu biaya pokoknya tadi ditambah dengan 400.000. Jadi totalnya Rp2.622.222. Begitupun dengan bulan selanjutnya ya Bu, pembayarannya tergantung dengan jumlah keuntungan yang Ibu peroleh, kemudian dibagi 2 dengan proporsi 60% banding 40%. Oh, gitu ya Mbak. Ya udah kalau gitu saya setuju aja nih Mbak. Baik Bu, kalau Ibu setuju ini ada persyaratan yang harus diisi. Benar. Jadi jika persyaratan Ibu sudah lengkap, selanjutnya tunggu kabar dari kami ya. Lalu kalau setuju, Ibu akan kami hubungi lagi. Oke. Baik Mbak. Yang kedua, akad musyarakah. Baik Ibu Zenira, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya sedang kekurangan dana untuk usaha konveksi baju saya Mbak. Apakah bank ini dapat memberikan solusi kepada saya? Tentu bisa Ibu. Izinkan saya menjelaskan mengenai pembiayaan untuk solusi usaha Ibu ini ya. Ada namanya pembiayaan akad musyarakah, dan akad musyarakah ini sangat cocok untuk masalah usaha Ibu, di mana akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi dana atau modal untuk mencukupi suatu pekerjaan sesuai kesepakatan. Nisbah bagi hasilnya apabila untung dibagi sesuai kesepakatan dan apabila rugi itu ditanggung bersama, sedangkan aset juga milik bersama. Nah, di sini bank kami mempunyai peraturan bahwa kami akan memberikan modal sebesar 60%, sedangkan pihak nasabah 40%. Tetapi nanti keuntungannya tetap kita bagi 50% banding 50% ya Bu. Sedangkan untuk kerugiannya tetap ditanggung sesuai porsi modalnya ya Bu. Yaitu pihak bank 60% dan pihak Ibu sebesar 40%. Bagaimana Ibu Jenira? Ada yang belum jelas? Bisa diberikan contoh nggak Mbak? Baik Ibu, sebelumnya Ibu butuh tambahan biaya berapa ya untuk usaha konveksi baju ini? Sekitar 100 juta Mbak, dan saya baru mempunyai dana sekitar 40 juta. Oh begitu. Nah, jadi sesuai dengan peraturan bank kami, bank akan memberikan tambahan biaya sekitar 60 juta kepada Ibu. Misalkan Ibu mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 250 juta, maka 125 juta diberikan untuk bank dan 125 juta yang lain diberikan kepada Ibu. Nah, lalu untuk kerugiannya tadi Ibu membayarkan 40 juta, maka Ibu hanya membayarkan kerugian sebesar 40%, sedangkan dari pihak bank menanggung 60%-nya. Begitu Ibu, bagaimana apakah ada yang masih belum jelas? Sudah Mbak, terima kasih. Berarti ini saya harus memilih pembiayaan akad musyarakah ya Mbak? Oke, saya setuju. Jadi apa aja persyaratannya? Iya Bu, benar. Karena Ibu hanya kekurangan dana untuk membuka usaha, menambahkan biaya melalui pembiayaan akad musyarakah ini Bu. Untuk persyaratan akad musyarakah ini cukup mudah. Ibu tinggal isi formulir ini dan lengkapi persyaratannya. Baik Mbak. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan pada atasan saya untuk disetujui atau tidaknya akan saya hubungi lagi ya Bu. Yang ketiga, akad wadiah. Ada yang bisa saya bantu Bu? Baik Mbak, jadi di sini saya ingin membuka Sebelumnya dengan ibu siapa? baik saya Bilkis. Bilkis ya. Untuk bank kami sendiri itu ada 2 akad yang digunakan untuk membuka tabungan. Yang pertama akad mudharabah dan yang kedua akad wadiah. Akad wadiah adalah akad di mana tabungan bersifat titipan tanpa mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Oh gitu Mbak, kalau gitu saya membuka tabungan dengan akad wadiah itu Mbak. Oke, baik Ibu Bilkis. Kalau begitu Ibu bisa mengisi formulir ini dan apabila sudah selesai bisa serahkan kembali kepada saya bersama dengan persyaratannya ya. Nanti akan kami proses. Yang keempat, akad Fardul Hasan. Ada yang bisa dibantu Bu?
Iya Mbak, gini saya mau mengajukan pinjaman dana untuk usaha saya. Sebelumnya dengan nama siapa ya Bu? Nama saya Faiza. Baik Bu, ingin mengajukan pinjaman untuk usaha apa ya? Untuk usaha toko kelontong Mbak, kan sekarang terdampak pandemi COVID-19. Baik Bu, jadi sesuai yang Ibu Faiza katakan, yaitu ingin mengajukan pinjaman. Di sini bank kami menggunakan pembiayaan akad Kafil Hasan. Kafil Hasan itu gimana ya Mbak? Begini Bu, bank kami mempunyai fasilitas pinjaman, di antaranya akad Kafil Hasan, di mana nasabah akan menerima pinjaman dari bank dan akan dikembalikan dengan jumlah yang sama, juga baik kredit maupun kontan. Apakah Ibu Faiza setuju? Oh gitu ya Mbak, kalau begitu saya setuju dan akan mengambil fasilitas ini. Kalau begitu, karena usaha Ibu termasuk UMK, maka akan mendapat pinjaman sebesar 20 juta. Baik Mbak, lalu mengembalikannya bagaimana? Setelah Ibu Faiza mendapatkan pinjaman dari kami sebesar 20 juta, nantinya akan dikembalikan sebesar 20 juta juga baik secara kredit maupun kontan. Oh gitu, baik Mbak. Baik, karena Ibu Faiza setuju, maka untuk tindak lanjut kami persilahkan untuk mengisi formulir dan melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan. Baik Mbak. Yang kelima, akad murabahah. Baik, dengan Ibu siapa? Saya dengan Vika. Baik, dengan Ibu Vika, ada yang bisa saya bantu? Saya rencananya mau membeli rumah, terus saya ingin mengajukan permintaan pendanaan untuk pembelian rumah tersebut. Kalau boleh tahu, Ibu Vika nanti mau beli rumah di daerah mana ya? Di daerah Bogor, Mbak, saya ingin beli rumah tersebut untuk menambah investasi. Baik Bu, jadi sesuai Ibu Vika katakan, yaitu ingin mengajukan permintaan pendanaan, bank kami menggunakan pembiayaan akad murabahah ya. Akad murabahah itu bagaimana ya, Mbak? Jadi gini Bu, akad murabahah itu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank akan membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Oh gitu ya, Mbak. Rencananya mau mengajukan berapa ya Bu? Rumah saya yang akan saya beli itu mempunyai harga asli 625 juta. Maka saya akan mengajukan sebesar 625 juta, Mbak. Baik Bu, karena bank kami menggunakan pembiayaan akad murabahah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka bank akan menjualnya sesuai harga aslinya, yaitu 625 juta. Kemudian dari penjualan rumah tersebut, bank akan mengambil keuntungan sebesar 25 juta. Dengan demikian, jika Ibu Vika setuju, maka Ibu akan membeli rumah tersebut dengan harga 650 juta, baik secara tunai maupun kredit. Apakah Ibu Vika berkenan? Oh gitu ya, Mbak. Jadi yang harus saya bayar sebesar 650 juta. Baik, Mbak, kalau gitu saya setuju. Baik Bu, untuk tindak lanjut kami persilakan untuk mengisi formulir dan melengkapi berkas sesuai ketentuan ya. Baik, Mbak. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank konvensional dan bank syariah itu berbeda. Ada 8 perbedaannya yang terdapat pada pertama, prinsip. Prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formal negara. Sedangkan pada bank syariah, prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam MII. Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Kedua, tujuan. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan pada bank syariah, fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itulah, beberapa produk perbankan syariah harus berlandaskan kerelaan dari masing-masing pihak, tanpa ada unsur paksaan serta tolong-menolong antar sesama nasabahnya. Ketiga, sistem operasional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Keempat, hubungan antara nasabah dan bank nasabah pada bank konvensional berperan sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Sementara pada bank syariah terdapat 4 jenis hubungan nasabah dan bank, yakni penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Yang kelima, kesepakatan formal. Bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, berbeda dengan bank syariah menggunakan akad dengan memperhatikan hukum Islam. Yang keenam, suku bunga. Bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tapi bagi hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang ketujuh, pembagian keuntungan.
Bank konvensional menggunakan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Sedangkan pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Yang terakhir, pengelolaan denda. Pada bank konvensional terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan. Sementara itu, bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Demikian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.